Perkenalkan, nama saya Istinaladu NIM 26216, Program Studi Peternakan, Mata Kuliah Statistika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Wirawacana Sumba. Dosen pengampu Denisius Homopati SKM MKes. Uji tanda atau sign test. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji tanda atau sign test yang merupakan salah satu pengujian dari statistika non-parametrik. Dengan menggunakan SPSS sebelumnya, saya akan sekilas memberikan informasi mengenai langkah-langkah dalam pengerjaan seringkas ini agar hasil hitung dari SPSS yang akan kita bahas ini akan bermanfaat dengan jelas dan dapat kita pahami bersama. Langkah-langkah pengujian. Pertama, merumuskan hipotesis, di mana dalam langkah ini kita menentukan HO dan HI-nya. Kedua, menentukan taraf nyata atau nilai kritis, di mana dalam langkah ini kita menentukan nilai signifikan berdasarkan soal. Ketiga, menentukan nilai hitung, di mana dalam nilai hitung ini kita akan melakukan pengerjaan di SPSS nanti. Keempat, menentukan keputusan dalam langkah keempat ini kita dapat mengetahui hasil hipotesis, apa HO-nya diterima atau ditolak. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, selanjutnya perlu kita dalam soal nanti yang keempat yang menentukan keputusan, ada cara tanpa menggunakan grafik tabel Z atau tabel T, yaitu dengan membandingkan nilai tingkat signifikan dan hasil hitungnya. Rumus untuk menentukan keputusan. Jika diketahui nilai signifikan tanda kurang hitung, maka HO ditolak. Jika diketahui nilai signifikan besar nilai hitung, maka HO diterima. Contoh soal uji tanda. Suatu peneliti ingin menguji hipotesis bahwa apakah terdapat pengaruh penurunan kinerja karyawan pabrik sepatu Barokah setelah libur Hari Raya Idul Fitri selama 2 minggu. Untuk itu, diambil sampel sebanyak 10 karyawan dengan tingkat signifikan 5%. Datanya adalah sebagai berikut. Terus di sini ada kolom sebelum tidur dan sesudah tidur, dengan disertai selisih tanda, dan selisih tanda ini berfungsi ketika kita menghitung manual tulis tangan. Nah, selanjutnya kita akan menjawab soal tadi. Di sini kita melakukan sesuai dengan langkah-langkah yang tadi, ya, agar kita mengetahui jawabannya secara pasti dan paham. Langkah pertama, merumuskan hipotesis. Seperti yang saya sudah bilang, di sini kita menentukan HO dan H1. HO sama dengan X2 kurang X1, atau tidak terdapat pengaruh penurunan kinerja karyawan setelah libur lebaran. H1 sama dengan X2 kurang X1, atau terdapat pengaruh penurunan kinerja karyawan setelah libur lebaran. Kedua, menentukan nilai kritis. Dalam menentukan nilai kritis ini kita menggunakan nilai signifikan yang ada di soal yang tadi. Langkah ketiga, menentukan nilai hitung. Pertama yang kita lakukan ini, buka di SPSS, klik variabel view,
maka muncul tampilan seperti ini. Di sini kita akan ketik sesudah dan sebelum. Sebelum, sesudah, di desimal kita ketik 0 ya, 0. Lalu kita di bagian measure kita ketik ordinal. Lalu kita buka di data view, tampilannya akan seperti ini. Terus kita salin datanya. Kita copy, terus masukkan dalam SPSS di bagian sebelum dan sesudah. Sesudah itu kita klik analyze, lalu klik non parametric test, lalu ketik related samples, kemudian objective, lalu ketik file list, lalu pindahkan sebelum ke bagian test place dan sesudah. Sesudah itu setting, kemudian checklist, context test, dan signic test. Kemudian ketik run. Nah, ini adalah hasil dari data tadi. Sesudah itu ini kita dapat lihat dari jawaban data tersebut sesudah dan sebelum. Lalu kita dapat lihat di sini di bagian nomor 3 hasil nilai yang kita dapat dalam SPSS tadi itu nilainya 0,289, dan yang keempat itu untuk menentukan keputusan nilai signifikannya A sama dengan 5% sama dengan 0,05, dan hasil nilai hitung SPSS nya sama dengan 0,289. Jadi nilai signifikan kurang nilai hitung sama dengan HO diterima. Jadi kesimpulan, tidak terdapat pengaruh penurunan kinerja karyawan pabrik sepatu Barokah setelah libur Hari Raya Idul Fitri selama 2 minggu. Sekian dari penjelasan saya, semoga bermanfaat bagi kita semua.